Printer Canon Pixma IP2770 sudah beredar atau dijual di Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun dan printer ini masih menjadi printer paling laris di Indonesia di segmen entry level dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Nah, apa sih yang membuat printer ini menjadi printer yang sangat laris di segmen ini? Yang pertama, sampai sekarang printer Canon Pixma IP2770 ini masih menjadi salah satu printer inkjet entry level termurah di Indonesia sampai sekarang. Meskipun biasanya ada milik seri dari HP yang juga harganya paling cuma selisih 25.000 sampai 50.000, kadang mahalan Canon, kadang nggak mahalan HP, cuman ya paling murah biasanya cuma ada di dua seri tersebut, di dua merek tersebut. Epson dan Brother tidak memiliki printer inkjet di bawah harga 1 juta sekarang selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi untuk harga di bawah 1 juta dengan fitur print only dan sudah terkenal cukup bandel, nah printer ini masih menjadi salah satu pilihan. Yang kedua, hasil printnya masih cukup oke untuk menggunakan dokumen maupun file gambar, baik untuk cetak dokumen file dengan HVS maupun juga dengan kertas foto yang cukup tebal. Printer ini masih bisa mengakomodir gitu. Jadi dengan harga di bawah 1 juta, printer ini masih bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti itu, dan hasil cetaknya juga masih cukup bersaing dengan printer-printer yang sekarang, dan juga resolusinya juga lumayan tinggi, sekitar 4800 kali 1200 dpi maksimalnya segitu. Jadi masih oke banget di tahun-tahun terakhir inilah. Makanya masih banyak yang mau beli dan menjual printer ini. Yang ketiga, meskipun ini printer di kelas entry level dengan harga di bawah 1 juta rupiah, tapi printer ini memiliki cartridge dan headprint yang kuat untuk dipasangi sistem infus tinta modifikasi yang biasanya diberikan jasa pelayanannya oleh toko-toko printer untuk mempermudah user dalam mengisi tinta, baik itu black, cyan, yellow, dan magenta lebih mudah gitu. Karena kalau misalnya cartridge-nya tintanya sudah habis, sebaiknya kan diganti dengan yang baru ataupun disuntik gitu. Cuman kan ada batasnya. Nah, kalau dipasangin sistem infus seperti ini, dia biasanya menjadi lebih mudah dan mampu mencetak jauh lebih banyak, meskipun ada saatnya juga harus di maintenance dan juga cartridge-nya maupun headprint-nya juga harus diganti pada suatu saat. Tapi itu adalah efek dari produktivitas mungkin dan kreativitas yang dilakukan dengan printer ini. Yang keempat, spare part dari printer ini cukup mudah digunakan dan juga cukup mudah didapatkan di berbagai toko maupun service printer gitu. Jadi biasanya kalau kita nggak nemuin part yang baru, biasanya service printer atau toko printer mengambil part-part dari printer ini yang sudah rusak, kemudian dipasang ke printer yang sedang mereka servis. Biasanya mereka akan jelaskan kalau ini adalah part bekas, kalau misalnya keberatan mereka bakal memesankan untuk part barunya. Jadi spare partnya cukup mudah didapatkan dan petunjuk penggunaannya juga sangat banyak ditemukan secara online, dan juga tips maupun triknya, sehingga sudah tidak asing lagi jika mau maintenance printer ini sendiri, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Yang kelima adalah printer ini tidak memiliki banyak pesaing di segmen tersebut. Jadi di segmen entry level, di segmen harga 1 juta rupiah ke bawah gitu, printer ini tidak memiliki banyak pesaing, kecuali punyanya HP yang sudah berkali-kali ganti tapi tetap belum bisa mengalahkan penjualan printer ini. Mungkin sekarang pakainya HP 2775 ya, tapi aku yakin masih tetap larisan ini gitu, karena buat penjual printer ngejualnya lebih mudah, dan buat pembeli printer mereka lebih percaya pada merek Canon Pixma yang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Jadi percayaan terhadap printer Canon Pixma sendiri, brandnya sudah sangat dipercaya di jenis ataupun di merek
printer inkjet di Indonesia. Nah, itu aja 5 alasan kenapa ini menjadi salah satu printer terlaris di Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Banyak faktor, banyak hal yang membuat dia menjadi printer terlaris. Reviews lengkapnya ataupun cerita tentang printer ini bisa cek di video sebelum video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.